case tadi kita mau mendekati Ramadan, Lebaran sekarang misalnya. Lebaran itu kalau entrepreneur nggak mikirin THR buat diri sendiri. Yang ada gimana caranya gue kumpulin duit, kumpulin project, kumpulin sales untuk nanti kita bisa bayar THR karyawan misalnya. Atau simply 24/7 tadi. Kita lagi puasa ngedrain, tapi jam istirahat entrepreneur itu ada sebuah pilihan hidup menurut gue. Jadi pilihan hidup yang tanda kutip lo harus siap dikorbankan sih. Jadi justru entrepreneur kalau ditanya banyak duit, kalau mau banyak duit mah mungkin ini aja kali ya, kayak content creator mungkin lebih banyak duit daripada beberapa entrepreneur gitu. Entrepreneur akan banyak duit kalau udah sampai goalsnya ya tadi. Time to spill the tea. Hai, selamat datang di DT Time to Spill the Tea. Kembali lagi dengan gue Ziva yang akan nemenin kalian pada episode kali ini. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tapi gue sini nggak sendiri nih. Gue akan ditemani dengan Kak Alfi. Halo Kak Alfi. Halo. Salam kenal. Ya, boleh dong Kak kenalin dirinya ke teman-teman. Oke, nama gue Alfi. Kelahiran 93. Currently handling managing director di DT Promotions, bagian marketing dan BD. Gue udah berkarir dari 2014. Gue udah doing entrepreneur dari zaman SD. Dan gue udah married by the way. Dan apa lagi yang dibutuh? Oke, DTA. Jadi DTA ini sebetulnya a bit about DTA aja sih. DTA ini sebetulnya company family business ya. Ini udah di-run dari tahun 90-an dan gue generasi ketiga di sini. Jadi we are not new in this kind of industry. Kita di advertising agencies. Dan DTA ini emang fokusnya more into doing ATL, BTL atau 360 marketing lah kurang lebih untuk klien. Kurang lebih seperti itu deh. Oke, tapi kita lupa nanya kabarnya nih. Kak Alfi sendiri kabarnya gimana nih? Kabar alhamdulillah baik, puasa hari kedua masih aman, and yeah, hope you doing fine too. Kalau kerjaan gimana nih? Kerjaan ya doing business as usual saja sih. Ramadan agak chaos di awal-awal terutama karena banyak campaigns kan di campaign Ramadan dan campaigns menjelang Lebaran. Jadi I can say a bit hectic sih, tapi so far so good. Oke, tadi jelasin sedikit kelahiran 93. Berarti usia berapa tahun tuh? 31, pengennya sih 17 ya. Pengen 17. Tapi badan nggak bisa bohong sih. Iya, tapi usia-usia segitu tuh masih butuh namanya nongki-nongki nih. Kalau Kak Alfi sendiri tuh masih sering nggak sih nongki bareng teman-teman? Oke, FYI ya semuanya. Sebetulnya di DTA itu ada namanya DPR ya. Jadi kita kalau meeting biasa di DPR, di bawah pohon rindang. Meja simply ngadep ke pohon dan emang angin sepoi-sepoi biasanya. Jadi kita kalau ngobrol, ngopi, ngeteh, sebat apapun itu biasa di situ. Kenapa? Karena biasanya di umur-umuran sego udah mager keluar. Karena macet buat meeting aja energi udah drain. Apalagi pas udah pulang office, energi udah habis, tiba-tiba suruh nongki. Jadi memang simply kita apa ya? Kalau bisa sih sebisa mungkin ya udah di office aja gitu. Jadi memang di DTA sendiri ada ruang khusus tadi yang memang buat specialize untuk kalau mau nongkrong tapi mager keluar gitu sih. Berarti dalam kantor juga, cuman suasananya dibuat biar outdoor, semi outdoor, betul. Biar nggak biasa-biasa aja gitu. Betul, ya. Betul. Oke, jadi kalau misalnya tadi kan dengan karyawan di kantor ya, kalau misal dengan teman-teman Kak Alfi sendiri gimana sekarang? Bagaimana nih? Oke, jadi mungkin nanti akan ada pastinya sendiri ya untuk kalian-kalian yang belum menyentuh 30, tapi basically kalau udah lewat 25 tuh biasa orang-orang udah pada busy with their own lives, udah punya pasangan, udah nikah, udah punya anak, apalagi lebih busy, dan biasanya kita kepencar nggak di satu region. Jadi biasanya sih rata-rata kita ngumpul cuman dipertemukan ketika lagi bukber, ketika lagi nikahan, diundang ketemuan bareng kayak mini reuni, atau justru emang lagi reuni akbar gitu. Jadi susah banget untuk kumpulin orang ketika udah produktif age kayak kita ya gitu. Jadi memang rata-rata ya udah kita ngumpul kalau nggak sengaja ketemu atau simply karena ada momen untuk ketemu gitu. Kurang lebih gitu. Oke, berarti untuk Kak Alfi sendiri bisa disebut sekarang sebagai entrepreneur, betul nggak? Ya. Nah, sebenarnya gue lo aja ya Kak di sini. Boleh, monggo. Gue tuh agak penasaran sama kehidupan entrepreneur kan. Kalau yang gue tahu labeling entrepreneur tuh kayak
kerja terus, ya nggak sih? Mm-mm. Kayak kerja terus. Nah, gue tuh agak penasaran sama kehidupan aspek lo selain kerja. Ada misalnya pertemanan, ada percintaan, akademik lo itu. Nah, itu kita bakal bahas semuanya di sini. Oke. Apa dulu yang mau dibahas? Yang tadi kan udah pertemanan. Nah, pertemanan. Tadi lo bilang kalau misalnya pertemanan teman-teman lo itu kan udah agak mencar ya. Nah, berarti kan sekarang kalau misalnya pekerja lo lebih ke kolega nggak sih? Ke relasi, ya nggak? Betul nggak? Betul. Nah, itu tuh pentingnya sebuah perusahaan itu mempertahankan sebuah relasinya. Nah, cara lo sendiri untuk mempertahankan hubungan dengan kolega-kolega lo itu seperti apa sih? Oke. Tadi ya, kita ngomongin pertemanan itu, kalau kita ngelihat teman itu faktornya banyak ya. Bisa dari teman kecil, teman SD, teman SMP, segala macam, sampai dengan teman kerja. Atau partner bisnis gitu. Jadi pada dasarnya ngebagi waktunya tuh based on priorities aja sih pertama kali. Jadi know your value sama know your priorities aja. Jangan sampai tanda kutip ketika temenan kita drain banget di situ gitu. Kalau emang temenan kita drain banget di situ, artinya kita don't belong to them gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan kondisi kita. Kalau kita ngerasa kita nggak bisa adjust terlalu banyak, jadi ya menurut gue sih bukan seharusnya ditinggal, tapi seharusnya prioritasnya diurutin ke sekian, nggak nomor satu gitu. Kalau based on priorities tetap yang masih related sama kerjaan. Jadi artinya kalaupun ngumpul, ngobrol, hangout, itu biasanya kita pasti ada selipan tentang kerjaan gitu. Walaupun secara case by case juga ada yang nggak suka kerjaan dibawa, tapi ya seringkali kalau udah urusannya tentang entrepreneur, nggak bisa kita nggak ngomongin kerjaan. Karena our daily basis 24/7 itu kita ngomongin kerjaan. Dan memang gimana ya, kalau kita classify entrepreneur tuh simply kita dedicated our life untuk jadi istilahnya beneficial for others gitu. Case tadi kita mau mendekati Ramadan, Lebaran sekarang misalnya. Lebaran itu kalau entrepreneur nggak mikirin THR buat diri sendiri. Yang ada gimana caranya gue kumpulin duit, kumpulin project, kumpulin sales untuk nanti kita bisa bayar THR karyawan misalnya. Atau simply 24/7 tadi. Kita lagi puasa ngedrain, tapi jam istirahat kita tetap doing things. Jam abis taraweh bahkan kita masih sempat untuk Google Meet, seringkali juga diajakin untuk meeting. Nyelipin kerjaan ya. Betul, jadi memang seringkali juga istri sempat bilang sih kesaksian dirinya gitu. Kamu tuh kalau tidur suka bobo kerjaan, mimpinya suka bobo kerjaan. Jadi memang beneran kehayatin sampai tidur pun juga ke bawah gitu kerjaan. Jadi ya tadi secara summary memang entrepreneur tuh mendedikasikan diri kita fully untuk menjadi ya bisa dibilang doing things yang harus kita manage lah kurang lebih. Dan itu bener-bener dedicated 24/7. Gitu. Tadi kan lo agak bahas sedikit kalau misalnya ketemu pun bahasa pekerjaan gitu. Nah, gue pengen flashback ke fase-fase lo masa kuliah. Nah, lo pasti nongkrong kan? Nah, nongkrong lo itu tuh biasa tuh bahas tentang apa sih? Apakah kita tahu kan misalnya ya kalau misalnya entrepreneur kan pasti kan yang serius-serius terus nih. Apakah waktu kuliah lo bakal kalau nongkrong tuh ngomongnya yang serius-serius atau emang sekedar bercanda-bercandaan sih? Oke, gue harus clarify sedikit. Even tuh kita ngomong kerjaan, pasti kerjaannya tuh cuma 20% portionsnya dari semua percakapan ya. Jadi sisanya kayak paling complaining about life. Karena entrepreneur tuh sebenarnya nggak punya tempat cerita selain ke entrepreneur itu sendiri. Karena palingnya we know each other better lah istilahnya. Jadi ya kita ceritanya ke entrepreneur lagi. Agak nggak relate ketika entrepreneur cerita ke ibu rumah tangga. Agak nggak relate ketika entrepreneur cerita ke employees, let's say. Itu nggak cocok. Jadi memang rata-rata kita nyelip doang tentang kerjaan. Tapi itu jadi core justru. Lain-lain tuh untuk build up stories kurang lebih. Nah, tadi pertanyaannya apa lagi? Sebelum itu ya. Oke, zaman-zaman S1 mungkin. Apa yang gue lakukan ketika nongkrong? Gue suka beberapa hobbies. Gue suka football club Real Madrid. Gue suka hal-hal yang sifatnya kita ngomongin socials juga sering kali. Kayak misalnya grup-grup tertentu. Gue join ke beberapa grup olahraga zaman S1. Grup sepeda juga join. Gue pernah join juga grup golf segala macam. Jadi memang kita biasanya combining all the casual things yang kita suka sih, hobbies, interest segala macam. Tapi memang ada beberapa, tetap dari dulu tuh selalu ada obrolan yang sifatnya menjerumus ke bisnis. Jadi kayak kita ada uang segini ya, ada uang segini nih, mau nggak kita collect untuk jadiin suatu bisnis? Gue ada ide begini nih. Dari zaman dulu tuh udah kejadian gitu. Dan emang
Itu the art of doing business tuh kayak gitu gitu. Kita ngeracik ide tuh dari bener-bener awal banget sampai dengan jadi konsepnya sampai kita execute, and then ya kurang lebih gitu sih yang kita obrolin. Jadi pasti ada nyentuh-nyentuh sedikit tentang bisnis. Oke, berarti tadi pun apa ngomong tentang bisnis nih, Mm-mm. tadi kan kalau misal kita lihat labeling seorang entrepreneur itu kan Mm-mm. pintar. Nah, menurut itu gimana, Kak? Oke, pinter itu banyak ya, bisa pinter dalam akademik, bisa pinter dalam bersosialisasi, bisa pinter dalam membangun relasi, bisa pinter juga nge-build strategi, bisa pinter juga dalam manage. Jadi kita harus satu in the same page dulu nih. Kalau misalnya kategori pinter itu banyak, dan pinter itu nggak cuma urusannya tentang IPK Mm-mm. gitu. Nah, yang gue mau coba kasih apa ya? Paling nggak sharing tentang knowledge di sini, sharing tentang kepintaran ini jangan sampai nanti kesannya, terutama ya untuk mungkin adik-adik yang masih kuliah gitu, jangan sampai kesannya terus fokus ke IPK, terus fokus ke IPK, tapi lupa sama bersosialisasi, lupa sama apa namanya making networks, lupa sama misalnya magang gitu. Iya. Jadi memang kita harus tahu kita pinternya di mana. Itu dulu sih, know yourself first lah, kurang lebih. Selain pinter nih, Kak, ada nggak sih skill-skill yang emang harus dipunyai seorang untuk menjadi seorang entrepreneur? Oke, skillnya satu sih, kuat mental dulu paling nggak. Kenapa? Karena entrepreneur seringkali kamu punya plan A, tapi yang kejadian plan Y, plan U, plan X, segala macam. Plannya tuh jauh banget dari awal. Jadi biasanya we have to provide some, backup plans yang agak banyak gitu. Jadi paling nggak if plan A doesn't work, kalau entrepreneur bilangnya nggak plan B, nggak plan C, seringkali tadi ya, agak jauh. Itu satu. Yang kedua, harus siap berkorban sih kalau entrepreneur tuh artinya memang yang dilihat sama orang itu entrepreneur ketika udah sukses, misalnya udah apa namanya, misalnya udah masuk Forbes atau udah masuk ke Fortune berapa Indonesia gitu, itu udah classify sukses betul. Tapi proses ataupun journey ke sana itu sangat amat apa ya, panjang dan sangat amat berat gitu kalau misalnya untuk yang nggak kuat ya. Artinya kita harus sacrificing ourselves dulu sebelum nanti dapat semacam reward dari universe kayak gitu. Oke, berarti tadi kan kalau misalnya nggak cuma gue doang sih, pasti banyak banget teman-teman di rumah juga, teman-teman yang lagi nonton juga, yang pengen mencoba, cuman takut gagal, Kak. Oke. Nah, menurut lu gimana sih, Kak, cara menghilangkan pikiran-pikiran gitu? Ya, pertama tanemin dulu sih di pikiran bahwa gagal itu bukan seolah-olah dunia berakhir gitu. Gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Harus dipahamin dulu. Dan memang untuk sampai ke tahap berhasil itu butuh nggak cuma sekali kegagalan, seringkali lebih dari sekali. Dan ketika gagal kita tuh dapat kayak semacam lesson learn-nya, kita dapat semacam intisarinya, apa aja yang harus kita lakukan, pembelajaran, biar nanti tanda kutip nggak mengulangi kesalahan yang sama. Betul. Beda kasus kalau misal gagal sekali, gagal dua kali, gagal tiga kali, tapi gagalnya dengan hal sama, itu berarti nggak belajar. Jadi simply kita dapat kegagalan itu emang di provide sama yang maha kuasa mungkin ya, untuk kita journey proses tadi, untuk kita belajar paling nggak, belajar titik-titik salahnya di mana untuk kita improve di kedepannya. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya juga sukses itu nggak ada ujungnya nggak sih, Kak? Kayak misalnya kita udah merasa kita sukses, cuman ada orang lagi yang lebih sukses, terus ada orang lagi yang lebih sukses, gitu nggak sih, Kak? Oke. Nah, gitu. Kalau berdasarkan perspektif gue ya, sukses itu lu harus define dulu sih. Kira-kira aiming lu tuh kemana gitu. Kalau lu sukses cuma untuk ngebahagiain orang tua, dan orang tua lu bilang mamah papa bangga dengan kamu, apa namanya, nggak sia-sia segala macam. Pokoknya hal-hal yang berkaitan sama kebanggaan orang tua deh. Itu udah dikategoriin sukses atau belum? Menurut gue sudah. Tapi nantinya lu ada PR. Nantinya masing-masing individu tuh punya PR. Apakah set of success gue mesti diganti, apa mesti dinaik kelasin gitu? Kalau mesti dinaik kelasin, otomatis patokannya udah nggak itu lagi. Bukan bikin mama papa gue bangga lagi, tapi mungkin bikin istri gue bangga, atau bikin nanti anak gue kelak bangga segala macam. Jadi itu adalah suatu apa ya, anak tangga yang ketika satu di langkah itu bukan artinya kita berhenti di situ, akan terus-terusan. Mungkin never ending journey iya, tapi balik lagi, kadangkala kita harus tahu kapan kita masih kuat, kadangkala kita harus tahu juga kapan kita masih berhenti. Jadi mungkin standar top of the apa ya, success level tadi, anak tangganya itu harus di set juga. Kira-kira endingnya gue mau sampai mana sih, kurang lebih gitu. Oke. Tadi ada sedikit bahas tentang orang tua dan hubungan dengan keluarga nih. Nah, keluarga lo sendiri tuh support nggak sih untuk lo menjadi entrepreneur? Oke.
ini sebetulnya gue lagi running family business ya. Artinya gue dari kecil emang udah di educate, gue udah di brainstorm, gue udah di cuci otak lah. Gimana caranya biar tanda kutip ini perusahaan lanjut ke generasi berikutnya. Jadi dari awal ketika orang belajar ABCD, justru gue belajar dari orang yang doing business. Yang udah pernah. Betul. Memang approach-nya a bit different, tapi kurang lebih itu yang gue lakuin di awal. Sorry, tadi pertanyaannya apa? Spesifiknya? Support nggak? Oke, nah masalah support atau nggak, sebetulnya itu nggak bisa dapat secara literal meaning ya. Kita nggak bisa dapat secara harafiah gitu orang tua support atau enggak. Tapi kalau secara experience, gue ngelihat orang tua support atau enggak tuh based on gestures. Ketika kalian ngasih updates, ketika kalian ada some achievements yang ada buktinya, tunjukin foto segala macam, atau mungkin penghargaan misalnya, and then ngasih lihat ke orang tua, itu mereka akan ada raut muka yang tanda kutip nggak bisa dibohongin. Dan itu menurut gue adalah ketika orang tua ngasih restu, ketika orang tua ngasih izin, ketika orang tua bener-bener melepaskan anaknya untuk berkarir di situ gitu. Balik lagi, mungkin orang tua juga punya approachment yang tanda kutip digeneralisir ke semua anak ya. Misalnya sukses buat anak semua tuh kurang lebih sama. Misalnya diberangkatin, let's say ya dinas ke luar negeri gara-gara ada urusan bisnis purposes dari kantor misalnya. Atau mungkin simply dengan cara mukanya yang udah tayang di banyak media karena udah famous misalnya. Nah tapi gue harus generalisasi lagi bahwa sebagai anak, lo juga harus nge-educate ke orang tua apa yang lo lagi lakuin, paling nggak update. Apa yang lo lagi lakuin, apa yang beda dari anak-anak yang lain, dan apa yang bisa gue tunjukin in the end, gitu. Jadi paling nggak biar orang tua tuh nggak me-label lo sebagai hal yang sama anak sama adik lo misalnya. Atau generalisir lah, karena generalisir tuh akan berat in the end kalau nanti urusannya ke ekspektasi, gitu. Jadi kita biar nge-set ekspektasi mereka, biar kurang lebih tahu lah kita lagi ngapain, gitu. Tapi pernah nggak sih keluarga lo tuh marah-marah gara-gara lo tuh nggak punya waktu untuk mereka gitu? Cara lo sendiri untuk solusi itu gimana? Ya, oke. Ini menarik karena gue ngalamin sendiri journey-nya bahkan dari bawah sampai sekarang itu kurang lebih ketika orang tua udah komplain masalah waktu, itu kita seringkali kayak ke irritated juga. Kenapa? Karena mereka tuh cuma lihat short processes, mereka nggak lihat goals-nya gitu. Karena ketika kita doing processes kan otomatis kita harus ngorbanin waktu nih. Kita harus ngorbanin waktu, but in instance kita harus ngasih mereka something else. Nah biasanya tuh gue ngasih mereka quality time. Kalau ngomongin quality itu bukan quantity. Artinya lu bisa sejam ngumpul sama mereka tapi beneran deep talk. Sejam ngumpul sama mereka tapi langsung update segala macem. Nah kalau gue simply gue orang yang kayak gitu. Jadi gue bilang quantity nggak penting, yang penting quality. Oke, jadi kalau misal pun quantity gue kepake di kantor untuk urusin kerjaan, tapi but then gue allocate weekend buat quality time, it should be oke buat mereka sih. Oke, berarti berapa tuh nggak terlalu penting, yang penting tuh apa yang terjadi gitu ya Kak? Yang penting kualitasnya betul. Kualitasnya. Oke, kalau tadi bahas tentang keluarga nih Kak, untuk tadi kan lu udah bahas ini kalau misalnya lu udah menikah nih, lo kalau tahu tahun berapa sih kan nikahnya? Nikah tahun 2021 pas lagi pandemi. 2020 waktu pandemi. Nah, tadi kalau keluarga lo mungkin minta adalah quality time. Kalau misalnya istri lo tuh pernah nggak sih kayak komplain gitu kalau lo tuh kerja terus gitu? Komplain always ya, tapi paling nggak tadi lo harus punya cara untuk info bahwa lo tuh lakuin ini semua tuh benar-benar simply untuk semua stakeholders. Artinya kadang seringkali gue jam 10 masih di kantor, balik nyampe rumah langsung, terus paginya gue langsung cabut lagi untuk meeting segala macam gitu. Simply yang ketemu dia udah tidur, berangkat juga dia belum bangun misalnya. Jadi kadang skenario kayak gitu tuh terjadi, dan seringkali komplain terjadi kalau udah numpuk. Artinya berulang kali kayak gitu. Tapi seringkali gue ingetin gue tuh ngelakuin ini semua bukan egois buat gue, justru gue ngelakuin ini semua journey yang harus gue jalanin simply karena itu emang udah format. Dan kalau ngelihat sekarang ya otomatis tadi kayak anak tangga gue belum sampai ke lantai 2 misalnya. Gue dari lantai 1 ke lantai 2 kan ada anak tangga tuh. Gue masih di anak tangga ini. Jadi kalau lo mau ikut gue, tanda kutip, lo harus siap bareng sama gue. Kadang gue lambat, kadang gue kecepetan, siap-siap bareng aja, tapi jangan capek gitu. Karena
ya nafasnya harus panjang sih kalau jadi entrepreneur dan jadi stakeholders yang mendampingi entrepreneur. Dan alhamdulillah sih istri gue udah ngerti. Oke. Itu mungkin bahas tentang waktu. Tapi mungkin ini agak sensitif kali ya. Kalau misalnya pernah nggak sih istri lo tuh cemburu gara-gara kan mungkin lo sering ketemu sama kolega-kolega yang paling yang nggak semua tuh cowok gitu kan, pasti ada cewek-cewek. Pernah nggak sih kayak cemburu gitu? Cemburu pasti ya. Cemburu pasti, tapi satu yang gue selalu lakukan dan selalu proven to be cara yang terbaik untuk ngasih update itu adalah paling nggak gue ngasih tahu kalender gue seminggu. Kalender gue seminggu ngasih ke dia paling nggak di misalnya di hari Senin jam segini sampai kesini gue kesini nih. Tapi di sini tuh ada orang yang kamu kenal loh. Kalau kamu misalnya mau cross check boleh tanya aja langsung. Dan kebetulan dia megang kontak-kontak orang-orang yang gue refer. Dan seringkali itu yang sifatnya events ya. Kita punya semacam nggak komunitas juga, kayak perkumpulan orang-orang yang suka nyari leads tanda kutip di events. Jadi biasanya gue ngasih kontak itu ke istri gue untuk FYI. Nih FYI nih, gue kesini sama ini, nanti silakan kontak kalau nggak percaya. Gitu. Dan biasanya ketika udah di events, kita foto, kita lagi ngapain, kita ngupdate, kita pulang jam berapa. Misalnya kita update juga kalau misal schedules yang ada di plan awal nggak sesuai nih karena ternyata ada meeting tambahan segala macam atau macet banget di jalan segala macam. Jadi paling penting sih update dan saling ngerti sih. Informasi berarti yang paling penting ya, ngabarin. Ngabarin betul. Tapi kalau misalnya quality time gitu sama istri sering? Ya, ketika gue pulang memang seringkali udah capek sih. Dan ketika pagi ya otomatis gue seringkali juga udah prepare juga buat meeting atau buat ke kantor gitu. Jadi paling nggak tadi ya, gue nggak pentingin quantity, gue pentinginnya quality. Makanya biasanya pas lagi weekend, gue tuh bener-bener setor muka istilahnya. Ke orang tua gue, ke mertua gue, dan ke bini gue. Kita mau kemana, ayo insya Allah siap, istilahnya siap temenin gitu. Cuman memang ada warning juga, seringkali meeting-meeting tuh nggak bisa diallocate di jam kerja atau hari kerja. Seringkali juga harus geser ke Sabtu. Ini bener-bener worst case skenario yang gue harus minta izin sama bini tuh dari jauh hari. Jadi kayak sorry banget meeting hari A diganti jadi hari Sabtu dan boleh nggak kalau misal gue tetap jalanin meeting. Kalau misal nggak boleh, ya udah gue tunda ke minggu depan di hari kerja gitu. Tapi kalau misal boleh, ya udah berarti otomatis alokasi quality time-nya agak geser sedikit. Mungkin nggak full Sabtu, mungkin ada Minggu sebagian. Berarti tuh keluarga juga udah ngerti ya Kak, kalau misalnya emang udah ada kebiasaan, itu kebiasaan sih lebih ke emang ada kewajiban yang emang harus dilakuin gitu kan. Kurang lebih, jadi ya paling nggak tahu cara main lo gimana, paling nggak tahu boundaries apa yang istri lu ataupun orang tua lu nggak bisa terima, jadi lu juga nggak ngelangkain boundaries dan komunikasi sih, paling itu. Tadi kan kerjaan udah, quality time udah, sama keluarga, sama istri. Nah, untuk lu sendiri nih, me time, menurut lu gimana? Oke. Gue nggak tahu ya, maksudnya apakah emang lelaki entrepreneur di luar sana juga me time dengan cara simply allocate waktu dia tidur lebih lama gitu. Jadi seringkali me time gue adalah memperlakukan badan gue dengan baik. Karena gue ngerasa kayak badan gue dihajar, di baku hantam sama keadaan duniawi ini selama misalnya 5 hari kerja gitu. Yang gue bisa lakukan ya udah mungkin di jam malam gue tambahin porsi tidur gue sedikit. Atau kalau sama sekali nggak dapet di jam kerja, di hari kerja mungkin gue bisa geser sedikit ke weekend. Dan simply weekend kalau orang-orang ngajakin keluar, kenapa gue malas? Karena gue mendingan rebahan gitu. Gue tahu badan gue udah hancur istilahnya semingguan gitu. Jadi biasanya ya udah me time yang gue lakukan adalah dengan cara simply nonton TV series atau nonton movies di rumah. Lebih prefer sih di rumah. Terusnya ya udah sambil bahasa kita pun mungkin mager-mageran ya, tapi kalau bahasa gue tuh apresiatif sama diri sendiri gitu. Jadi kayak ya udah badan kita biar istirahat dulu gitu. That's why biasanya kalaupun dalam seminggu gue udah pack banget sama jadwal, Sabtu Minggu kita allocate untuk istirahat, biasanya Senin udah fit lagi gitu. Walaupun seringkali ya kehujanan juga, flu dikit segala macem gitu. Jadi ya know your limit aja sih. Berarti me time lo tuh lebih ke nggak menyendiri sih di rumah gitu ya, di rumah kan. Kalau misalnya ada orang yang misalnya me time itu kayak jalan-jalan, berarti lo lebih prefer ke di rumah aja. Iya, karena gue mikir dalam seminggu ini gue udah full jalan-jalan gitu. Ya walaupun jalan-jalannya bukan literal keliling jalan-jalan ya, ke kantor, ke meeting, tapi ya paling nggak me time yang gue allocate ke diri gue adalah gue tahu limit gue mungkin badan gue capek, ya udah istirahatin, paling nggak gitu sih. Oke. Mungkin ini ada yang gak kalah penting juga sih Kak, tentang keuangan nih. Kan kalau misalnya entrepreneur tuh yang labelnya kayak tajir nih ya, kaya gitu. Nah, untuk lo sendiri tuh flow
masuk keuangan lu tuh apakah naik terus atau gimana, Kak? Iya, nah ini salah persepsi ya masalah entrepreneur. Entrepreneur itu adalah sebuah, gue nggak bilang profesi ya. Entrepreneur itu ada sebuah pilihan hidup menurut gue. Jadi pilihan hidup yang tanda kutip lo harus siap dikorbankan sih. Jadi justru entrepreneur kalau ditanya banyak duit, kalau mau banyak duit mah mungkin ini aja kali ya, kayak content creator mungkin lebih banyak duit daripada beberapa entrepreneur gitu. Entrepreneur akan banyak duit kalau udah sampai goalsnya ya tadi. Kalau udah sampai ke level tertentu yang dia pengen achieve. Tapi kalau during the process menurut gua enggak, malah berdarah-darah kita. Nah, tapi memang entrepreneur butuh manajemen. Yang kita bisa lakukan sebagai entrepreneur untuk manage itu paling enggak, terutama keuangan ya. Mungkin bisa bagi beberapa assets atau beberapa penghasilan ke dalam beberapa bucket. Kalau gua ingat-ingat kan Warren Buffett juga bilang tuh, pernah bilang don't put an egg on one bucket lah, intinya pisah-pisah si investasi itu gitu. Dan investasi nggak harus bentuknya yang terlihat, bisa juga nggak terlihat. Nah, gue sejak kalau diurut ke belakang, memang gue udah tanda kutip ya self funded tuh dari mulai S1. Jadi gue S1 udah mulai jualan, nggak, bahkan gue dari SD udah jualan gitu. Jadi seringkali orang tua ngasih jajan tapi gue udah punya jajan sendiri gitu. Betul. Nah, jadi kumpulan uang itu biasanya gue allocate ke something yang menurut gue tetap profitable. Nah, tadi ya kita ngomongin don't put an egg on one basket, terus ya kita ngomongin profitable itu tergantung orangnya. Artinya kalau orangnya memang udah ada experience dan cocok di bisnis F&B misalnya, ya udah berarti profitable-nya mereka taruh untuk bikin F&B, misalnya resto atau cafe tertentu. Tapi kalau dia cocok dengan cara taruh di stocks misalnya, atau taruh di forex, atau taruh di crypto mungkin, itu mungkin bisa jadi lebih profitable daripada bisnis F&B gitu. Atau simply dengan appreciative sama manpower yang dipunya di kantor. Jadi dengan cara ngasih itu, mungkin performance kerjaan naik, otomatis profit bisnis naik, otomatis itu juga bisa profits. Jadi depends, mau manage seperti apa, itu depends sama orangnya. Yang penting dia tahu kira-kira potensi dan interestnya di mana. Gitu sih. Jadi cara lu ngelola keuangan lu sendiri itu gimana, Kak? Cara gua ngelola keuangan yang pasti transparan ya. Transparan sama orang-orang yang akan kena dampaknya dari keuangan gue. Otomatis di sini kan case-nya keluarga gue sendiri, keluarga gue. Jadi kalau gue lagi nggak ada tanda kutip, gue selalu pahit-pahit dari awal. Paling nggak kita jujur. Mungkin ada some portions yang lu kena dampaknya, jadi mungkin jatahnya nggak seperti yang biasa, segala macam. Atau kalau lagi worst case bahkan kita harus jual assets gitu. Itu hal yang normal di entrepreneur. Dan emang itu harus tanda kutip jadi jadi way out kita ketika kita nggak dapat solusi dari finansial tadi gitu. Tapi kalau ketika ada, kalau gue biasanya gue ngebagi dalam beberapa bucket ya. Ada yang gue taruh di saham, kebetulan emang gue trader juga. Ada yang gue taruh di beberapa bisnis gue sendiri. Gue ada supply untuk simply interior buat bisnis kayak hotel, cafe dan resto. Dan juga gue supply juga untuk fotografer biasanya gitu sih. Terus juga biasanya gue ada project bareng sama teman, tergantung itu pun. Jadi ya udah, kita biasa kalau project bareng tuh kita ngomongnya profit sharing. Jadi apakah nanti feasible buat gue ikutan, kalau feasible kira-kira profitnya berapa, gue dapetin berapa lama, ya udah. Tapi gue tetap mau disclaimer ya, ini bukan urusannya ke manis-manis semua, tetap kita ada di journey dan selalu ada istilahnya worst case scenario yang harus kita mitigate dengan cara justru jualan aset, bukan cuma manage aset. Berarti perjalanan seorang entrepreneur tuh nggak harus lurus gitu aja ya, kayak masih ada kelok-keloknya sedikit. Pasti, dan lurusnya pun bukan dalam meaning yang lurus nggak ada hambatan pasti ada gitu. Jadi ya itu akan ya terjadi dengan sendirinya sih menurut gue. Tapi kan Kak, banyak banget entrepreneur yang mungkin hidupnya tuh kurang balance. Nah, lu sendiri tuh termasuk yang balance atau malah yang kurang balance? Balance atau enggak itu depends on lu dan tadi ya, balik lagi siapa stakeholders yang akan kena dampaknya dari lu being entrepreneur gitu. Nah, as long as mereka udah pada ngerti, menurut gue balance itu adalah hal yang bisa didiskusikan ya. Kalau balance-nya masalah quantity tapi kita ngesetnya quality, nggak cocok juga. Kalau balance-nya orang ngeset masalah quality tapi kita ngesetnya quantity juga nggak cocok. Jadi simply dengan cara give the understanding about ourselves dan give the understanding about themselves yang ada boundaries tertentu yang nggak boleh kita langkahin, itu sih. Oke.
Lanjut nih Kak, gue pengen coba dong lu berikan skala prioritas, urutin skala prioritas dari tadi yang kita bahas tentang pertemanan, keluarga, akademik, percintaan sampai pekerjaan nih. Skala prioritas lu di mana? Oke. Prioritas gue pertama tetap ke orang tua sih. Keluarga ya berarti. Iya, kalau ditanya keluarga banyak ya. Cuman prioritas pertama tuh orang tua gue. Kenapa? Karena you have to be aware orang tua itu ada siklus ya. Artinya mereka umur produktif, sekarang jadi umur udah ya waktunya istirahat. Jadi meaning lu harus bisa take some portions yang terutama kalau entrepreneur yang dari family business ya. Otomatis kan ada handover kerjaan nih dari misalnya bapak lu atau ibu lu ke lu gitu. Jadi simply lu harus tahu seberapa banyak portions yang bisa lu ambil dan lu jalanin sendiri. Dan menurut gue prioritas utama gue masih orang tua, karena ya kalau nggak ada orang tua gue akan bisa jadi sekarang. Betul. Dan gue juga harus kasih dedications back ke mereka gitu. Paling nggak dengan cara ngasih tahu bahwa gue lagi working on it lah kurang lebih. Terus yang kedua tetap keluarga juga, tapi lebih ke adik gue dan istri gue. Istri gue tetap yang prioritas, adik gue karena yang satu sudah nikah, yang satu lagi umur magang juga lah kurang lebih gitu. Jadi memang mereka punya kesibukan masing-masing, tapi bukan artinya gue tetap ada portion sebagai kakak ya, terutama ke adik itu. Jadi prioritas gue paling nggak ngasih tahu bahwa I'm always here for any help you need lah istilahnya. Jadi kalau misalnya dengan kesibukan masing-masing tiba-tiba ada minta waktu buat ketemu, waktu buat discuss, waktu buat curhat, biasanya gue selalu lowongin waktu gitu. Walaupun seringkali nggak langsung on time di saat itu juga. Tanggung jawab ya berarti. Betul. Kalau istri gue ya tiap hari memang kita selalu komunikasi apa yang lagi kita lakuin segala macam. Harap maklum kalau A, B, C, D itu hal yang biasa. Dan setelah itu mungkin baru diri gue sendiri kali ya. Karena gue juga harus tahu batasan-batasan yang bisa gue lakuin untuk tadi portion kerjaan, untuk portion responsibilities, untuk tanggungan sosial mungkin segala macam. Sampai akhirnya gue tanda kutip bisa full support ke yang prioritas dua, terutama gue di orang tua, keluarga, orang tua dan adik dan istri gue. Baru nanti gue ke prioritas ke bawahnya, di bawah gue. Prioritas di bawah gue itu adalah otomatis employees gue atau otomatis tim gue. Kenapa? Gue put myself first baru mereka, karena menurut gue kalau gue nggak dikasih semacam rewards yang cukup, rewards itu nggak cuma dalam artian material ya. Rewards ini juga dalam artian istirahat yang cukup, simply tadi mungkin me time bentuknya gitu. Dan juga gue harus tahu seberapa bisa gue, kalau misal kita ngomongin kuantitas ya, seberapa bisa gue bantu orang buat belajar di organisasi gue ketika gue decided untuk jadi supervisor mereka misalnya. Nah itu gue juga harus tahu capabilities gue dalam menampung berapa banyak orang. Jadi ya setelah gue tahu limit gue, setelah gue tahu me time gue, setelah gue tahu kapan gue harus istirahat, barulah gue portions berikutnya adalah tim gue, organisasi. Oke, boleh dong Kak, closing statement nih selanjutnya adalah closing statementnya itu motivasi nih Kak untuk para entrepreneur di luar sana yang mungkin baru mau merintis usaha atau emang yang sudah memiliki usaha. Iya, motivasi itu datang dari diri sendiri menurut gue. Jadi sebelum berangkat ke apa yang lu mau lakuin, mau bisnis apa, caranya gimana, menurut gue tuh balik lagi ke core value sih. Artinya coba pahamin diri lu sendiri sih. Sejauh mana atau sedeep apa atau se-capable apa lu doing things. Dan things-nya tuh apa yang kira-kira memang sesuai sama hati lu. Gitu. Terus kemudian setelah lu tahu diri lu sendiri, lu coba translate. Ada fasilitas apa aja yang bisa paling enggak dioptimalkan terlebih dahulu sebelum lu akhirnya asking for help from others atau from external factors. Misalnya tadi ya, gue ngambil contoh ada yang mau bisnis F&B. Kebetulan memang orang tuanya bisnis catering. Jadi otomatis kan bisa belajar di orang tuanya atau simply ngelanjutin usaha orang tuanya. Kalau sama sekali nggak bisa asking support dari situ, ya mau nggak mau kita minta tolong keluar. Gitu. Tapi tetap karena prioritas pertama gue keluarga, jadi memang dalam hal lu jatuh bangun, tetap yang ada di sisi lu itu always adalah keluarga lu.
Jadi jangan sampai lo minta tolong keluar dulu baru minta tolong keluarga. Gitu. Being entrepreneur is know your values, know your limits, also know your priorities. Paling gitu sih. Mungkin itu tadi Kak pembahasan kita, udah cukup kita sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk nonton episode-episode selanjutnya. Dadah!